Pernah terjadi pengalaman bersama saya ketika saya baca Al-Quran. Baca salah satu doa. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti hafal. Doa tidur. Dan doa bangun tidur. Doa tidur Bismikallahumma amutu ahya. Ada banyak berbagai macam riwayat. Tapi singkatannya Bismikallahumma amutu ahya. Kemudian doa bangun tidur Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Yang membuat saya penasaran, kenapa di judul doa namanya doa bangun tidur, doa tidur, tapi di dalam doa tidak ada istilah bangun tidur. Justru yang ada hidup dan mati. Membuat saya berfikir, apa maksudnya Bismikallahumma? Seharusnya Bismikallahumma tidur dan bangun. Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Kenapa ada hidup dan mati? Ingin saya mencari tahu, sampai saya menemukan sebuah hadis yang sahih. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Ketika saya baca, Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Berarti ruh kita di mana saat tidur? Wa afiyat di jasadku. Dan diizinkan untuk bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat saya tambah penasaran. Kenapa di saat tidur Allah sebutkan kata hidup dan mati, bukan kata bangun dan tidur. Membuat saya jari dan gali tahu, mencari tahu, tidak menemukan hadis-hadis yang bisa menjawab penasaran saya. Subhanallah, ketika saya membaca Al-Quran, seperti biasa baca. Setiap hari baca, meniatkan waktu, kadang 1 juz, kadang 2 juz. Pas sampai saya di surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Saya langsung sujud syukur. Saya berkata, itulah jawabannya. Allahu yatawaffal anfusa. 2 kali Allah memegang nyawa kita. 1 saat kita meninggal dunia. 2 saat kita tidur belum meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika tidur mati, sudah meninggal dunia. Nyawa kita dimegang oleh Allah SWT. Allahu yatawaffal anfusa hina maut wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang nyawa seorang ketika dia tidur tapi belum mati. Kalau soal sudah dimegang nyawanya ketika mati sudah selesai. Tapi Allah jelaskan lebih detail lagi persoalan memegang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala menahan nyawa yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Makanya ada orang ketika bangun subuh sudah meninggal dunia. Ternyata dia termasuk fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Wa yursilul ukhra, tahap yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, yang belum ditetapkan kematian, Allah kembalikan nyawanya untuk di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristiwa setiap malam Bapak Ibu. Dimegang nyawa kita dan dilepas. Bisa jadi ketika dimegang dipertahankan, tidak dilepas. Ini beristiwa menghadapi proses kematian setiap malam ketika tidur. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mana orang yang berfikir, itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketika saya baca buku-buku doa, ternyata saya menemukan doa yang hampir sama mentakwilkan ayat ini, tapi menjadi bentuk sebuah doa yang cukup panjang, tapi sangat indah. Apalagi kalau bisa kita menikmati dan menhayati isinya. Menjadi salah satu doa tidur. Tadi doa tidur ada 1 kan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur ada 2. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu umum. Ada 1 lagi. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Terus saya menemukan doa, ternyata doa tidur ada 2. Selain Bismikallahumma amutu wa ahya, ada Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha, rahmatilah ya Allah. Wa in arsaltaha fahfadha, kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon, rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir,
Saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa.